Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar rapat koordinasi nasional. Sandiaga Uno meminta kepada pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berpartisipasi di masa pandemi COVID-19 untuk dikembangkan dalam mendukung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Satu, penyesuaian tersebut adalah meningkatkan kualitas dalam kunjungannya di Malang, Jawa Timur untuk pemulihan bagi para pelaku. Kemen Parekraf melihat dalam kunjungannya di Malang, Jawa Timur kami memberikan pariwisata dan ekonomi kreatif. Pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan dua sektor yang keberadaannya saling berkaitan, di mana sektor pariwisata di Indonesia dapat berkembang dengan baik apabila didukung oleh sektor ekonomi kreatifnya yang juga dikelola dengan sistematis. Hubungan di antara kedua sektor juga dapat terlihat dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional, pendapatan per kapita, penyerapan tenaga kerja, serta pendapatan valuta asing. Selain itu, kedua sektor juga mampu memberikan sumbangsih yang sangat besar terhadap total produk domestik bruto di Indonesia yang mengalami perkembangan yang cukup pesat setiap tahunnya. Indonesia, negara yang menggalakkan sektor wisatanya untuk menambah pendapatan negara, sejatinya memiliki potensi yang sangat menjanjikan untuk mengembangkan sektor ini, seiring juga dengan pengelolaan ekonomi kreatif. Dilansir dari data yang dirilis oleh World Travel and Tourism Council (WTIC), pada September 2018, Indonesia berada pada peringkat ke-9 pertumbuhan pariwisata tercepat di dunia, peringkat ke-3 pertumbuhan pariwisata tercepat di Asia, dan peringkat pertama pertumbuhan pariwisata tercepat di Asia Tenggara. Data ini tentu memperkuat fakta bahwa Indonesia mulai diperhitungkan dunia. Peningkatan pertumbuhan pariwisata di Indonesia terjadi bukan tanpa alasan. Peningkatan tersebut didukung oleh keberagaman dari wisata atraksi, baik secara alamiah atau hasil buatan manusia, yang dikemas dengan pengembangan ide-ide kreatif dari masyarakat. Pengelompokan keberagaman jenis pariwisata berdasarkan objeknya seperti wisata seni budaya atau cultural tourism, wisata kesehatan atau health tourism, wisata niaga atau belanja atau commercial tourism, wisata olahraga atau sport tourism, wisata religi atau religion tourism, wisata alam atau ecotourism, wisata pertanian atau agrotourism, dan wisata bahari atau marine tourism. Keberagaman tersebut memungkinkan setiap daerah untuk mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatifnya sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing. Geliat pariwisata daerah juga ditandai oleh munculnya berbagai branding berupa logo visual dan tagline. Tagline-tagline tersebut tentunya akan dipublikasi di media sosial sebagai branding ciri khas setiap daerah wisata. Misalnya seperti Stunning Bandung, Wonosobo The Paradise of Java, Friendly Lombok, Explore Makassar, Bali The Island of Gods, Badung The Soul of Bali, Majestic Banyuwangi, Purbalingga Melikat, dan masih banyak lainnya. Adanya geliat pariwisata yang memanfaatkan tagline dan perkembangan teknologi informasi lainnya ini tentu menjadi kabar baik bagi perkembangan pariwisata dan kabar baik bagi perkembangan ekonomi kreatif sebagai core pembangunan Indonesia. Namun, saat ini kita kaji lebih dalam, apakah pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif ini telah dijalankan dengan maksimal? Saudara, pemerintah memprediksi puncak pandemi COVID-19 di Indonesia akan terjadi pada awal Mei hingga awal Juni mendatang. Pada saat itu, estimasi jumlah orang yang terinfeksi corona bisa mencapai 95.000 orang. Meski demikian, pemerintah terus berusaha menekan laju penambahan angka pasien positif corona di tanah air. Hak kekayaan intelektual atau HAKI menjadi salah satu sorotan dalam pembahasan RUU Ekraf. Namun Abdul Fikri menyayangkan belum adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya HAKI.
Pandemi COVID-19 menjadi pukulan hebat bagi sektor pariwisata di Indonesia. Kebijakan karantina yang diberlakukan di hampir seluruh pelosok dunia membuat perkembangan pariwisata di Indonesia yang sedang dalam tren positif terguncang secara signifikan. Ekonomi kreatif yang selama ini menjadi penunjang pariwisata tidak dapat berkutik banyak karena adanya pembatasan-pembatasan yang diberlakukan. Rasanya tidak berlebihan jika dikatakan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini lumpuh sementara. Hak kekayaan intelektual atau HAKI didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual. Indonesia yang memiliki banyak sekali talenta di bidang industri kreatif sejatinya menjadi modal sumber daya yang tidak batas. Oleh karena itu, sudah seharusnya dilakukan penggencaran sosialisasi terkait hak kekayaan intelektual kepada pelaku ekonomi kreatif sehingga dapat membantu pertumbuhan di sektor parekraf itu sendiri. Masa transisi pasca pandemi dan pengoptimalan HKI merupakan tantangan tersendiri untuk perkembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Melihat seberapa besarnya potensi yang dimiliki oleh Indonesia, pengoptimalan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat menjadi core pembangunan kelas dunia untuk Indonesia yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat. Sebagai generasi intelektual di era 5.0 ini, kita dapat turut andil dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif secara signifikan. Melihat betapa pesatnya penyebaran di informasi di media sosial, menjadi peluang bagi generasi muda untuk membantu pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan mempromosikan peluang-peluang pariwisata yang ada di Indonesia dan meyakinkan dunia bahwa Indonesia adalah tempat berwisata yang aman dan nyaman pasca pandemi. Sebagai generasi terpelajar, kita juga memiliki tanggung jawab untuk memasifkan sosialisasi terkait HKI sebagai informasi yang sangat penting diketahui oleh setiap pelaku ekonomi kreatif guna memaksimalkan dan mengoptimalkan pengelolaan ekonomi kreatif yang sejalan dengan pengembangan sektor pariwisata di Indonesia. Desa mau cara, negara mau tata. Paribahasa ini memiliki arti bahwa setiap desa memiliki adat istiadat dan kebiasaannya sendiri yang beragam, dan negara memiliki hukumnya sendiri yang tentunya bersumber pada adat istiadat yang berkembang di masyarakat. Dengan segala keberagaman adat istiadat tersebut, kita sudah seharusnya mampu untuk memaksimalkannya bagi kemajuan Indonesia melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang tentunya akan bersumber dari langkah-langkah pengaturan dan kebijakan hukum yang juga sejalan dengan adat istiadat di masyarakat tersebut. Dengan hal tersebut, maka akan terwujud perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang menjadi core pembangunan negara menuju kelas dunia.